Shalom, selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Wah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di ibadah online ini. Saya yakin dan percaya kita dalam penyertaan Tuhan, kita dalam sukacita di dalam Tuhan. Hari ini sebelum kita memulai, mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk benar-benar fokus kepada Tuhan. Jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan juga alat tulis yang nanti akan kita gunakan untuk mencatat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Sebelumnya mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu yang begitu besar. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu memperdulikan kami, memperhatikan setiap langkah kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami ya Bapa, siapkanlah hati kami ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Apapun, seperti apapun keadaan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa, Engkau menyertai kami. Engkau memperhatikan kami ya Tuhan. Engkau juga memperhatikan, Engkau juga memberikan yang terbaik buat kepadamu ya Tuhan. Apapun itu ya Bapa, Engkau juga memberkati setiap pelayan-Mu yang ada ya Tuhan, yang saat ini terlibat dalam ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah kita yang ajaib. Amin. Amin. Mari sama-sama pujikan. Kau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke surga, Kau bertahta di surga. Yesus, Yesus ajaib, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus ajaib, kuasa-Mu dikalahkan. Sebab Yesus di atas segalanya. Katakan siapa namanya? Yes. Sama-sama terus kita puji Tuhan. Engkau mati bagi dunia, sebab Engkau Allah kami yang telah bangkit, telah mengalahkan maut. Yes Lord. Engkau naik ke surga, sebab Engkau Allah kami yang bertakhta di surga. Katakan Yesus, Yesus. Yesus ajaib, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Puji Tuhan sama-sama. Kamu terus nyatakan, kami puji Engkau Tuhan.
atas segalanya. Yesus ajaib. Amin, amin. Rasa mau dikalahkan. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau di atas segalanya. Kau ajaib Tuhan. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa-Mu dikalahkan. Kau di atas segalanya. Yesus. Kita punya Yesus yang ajaib. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menjadi Allah kami yang ajaib. Allah kami yang hidup. Allah kami yang berkuasa atas kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, lebih dalam lagi kita mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan kegaguman kita akan kasih Tuhan yang begitu besar, begitu indah, begitu dahsyat dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan.
memberikan hidup-Mu bagi kami Yesus. Menjadikan hidup kami berharga. Dan kami punya jaminan kekal bersama dengan Engkau Yesus. Selamanya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Dalam hidup kami. Satu-satunya Allah yang kami sembah dan kami puji. Engkau Yesus Tuhan. Juru selamat kami. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Buat karya anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh dapat perkenanan Tuhan untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Biar terus hadirat Tuhan mulai nyata dalam hidup kami. Sebab tidak ada tempat yang paling indah selain dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Pagi hari ini kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul bertahan. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12 saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kata berbahagialah dalam KJV adalah blessed, diberkati, ya, diberkati orang yang bertahan dalam pencobaan. Mengapa ya? Mengapa justru diberkati saat kita bertahan dalam pencobaan, ya? Kenapa malah diberkati? Pencobaan datang malah diberkati kalau bertahan. Ya, bukankah saat dalam pencobaan justru kita menderita? Di sini dikatakan kebahagiaan. Di mana letak kebahagiaan itu? Ya, kalau kita hanya terpaku akan hal-hal yang jasmani saja, maka kita tidak akan bisa menemukan kebahagiaan itu. Tetapi bila kita melihat secara rohani, ada berkat yang besar yang sedang menanti kita saat kita sedang mengalami tantangan atau pencobaan itu. Dan berkat tersebut, berkat yang besar tersebut, ya, adalah pemulihan dan kelimpahan dari Tuhan. Karena kita bertahan dalam pencobaan dan juga berkat kekekalan, yaitu mahkota kehidupan. Haleluya. Yang terpenting dalam proses pencobaan yang kita alami, biarlah kita tetap bertahan dan mengasihi Tuhan. Proses pencobaan yang dialami Daud, keluarga dan pengikut Daud belum selesai. Dari sebelum menjadi raja, bahkan sampai menjadi raja, Daud tetap di dalam proses Tuhan. Dan proses pencobaan yang dialami ini, di mana anaknya Absalom ya melakukan kudeta dan menyerang Daud, sehingga Daud harus lari. Dan dalam masa-masa ini Daud tetap bertahan, karena Daud percaya Allah akan menyatakan pertolongannya dan memulihkan keadaannya. Ya, di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-8 dijelaskan bagaimana keyakinan Daud akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Dan
dari Tuhan datang pertolongan atas berkat-Nya, atas umat-Nya. Ya, kita lihat kisah Daud yang lari dari Absalom, ya. Di dalam 2 Samuel ayat yang ke-15, 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 35. 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 35, saudara bisa baca nanti, dan judul perikopnya adalah Daud melarikan diri dari Yerusalem, ya. Saya mencoba menjelaskan per ayat supaya saudara bisa lebih memahami ini, ya. Cerita pasal tersebut di dalam ayat 13 sampai 16, Daud bersiap untuk melarikan diri dari Yerusalem bersama keluarganya, pegawainya, serta banyak orang yang mengikutinya. Ayat 17 sampai 23, orang asing ini ada yang mengikuti Daud, dan kesetiaan Itai, seorang dari Gad. Ayat 24 sampai 29, Daud meminta para imam dan orang-orang Lewi serta tabut Allah dikembalikan ke Yerusalem. Ayat 30 dan 31, penyembahan dan seruan doa-doa Daud. Ayat 32 sampai 37, strategi Daud mengirim Husai ke Absalom untuk membatalkan nasihat Ahitofel, ya. Saudara bisa lihat di dalam 2 Samuel 17. Proses pencobaan yang dialami Daud dan keluarga serta pegawai-pegawainya tidak membuat mereka putus asa ataupun menyerah, tetapi justru membuat mereka tetap bertahan. Dan dalam proses itu mereka belajar. Mereka banyak belajar, ya. Pertama adalah 2 Samuel 15 ayat 17 sampai 23. Pertama adalah belajar setia. Kesetiaan akan teruji saat masalah datang dalam kehidupan seseorang. 2 Samuel 15 ayat yang 19 dikatakan, lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Ayat 20, baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Ayat 21, tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Siapa Itai ini, ya? Itai ini adalah hanya seorang yang di luar Israel. Tetapi saat kondisi menegangkan, keadaan menakutkan, Itai sebagai pengikut justru menunjukkan kesetiaannya kepada Daud. Itai dapat digambarkan seperti orang Kristen yang baru percaya, bahkan bukan dari golongan Israel. Tetapi Itai orang Gad, ya, membuktikan kesetiaannya kepada rajanya. Ya, bagaimana dengan kita? Di dalam keluarga, dalam kondisi apapun, suami dan istri tetap setia dalam pernikahan. Dalam pekerjaan, dimanapun saudara bekerja dan di bawah pimpinan siapapun, kita tetap menunjukkan kesetiaan kita dengan hidup penuh loyalitas
dan dalam kebenaran. Haleluya. Dalam pelayanan, apapun yang dipercayakan, kita terus melayani dan melakukan dengan setia. Sekalipun ada tantangan yang melemahkan, tetapi tetaplah setia melayani Tuhan. Haleluya. Berbeda dengan Ahitofel ya. Ahitofel adalah orang kepercayaan Daud yang punya karunia untuk menasehati raja. Dan Ahitofel tergolong pengikut raja yang sudah lama. Ya. Tetapi kita melihat Ahitofel tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Raja Daud. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 12, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Jadi mereka melakukan kesepakatan gelap atau tindakan-tindakan yang tidak baik. Sifat yang diinginkan Tuhan kepada kita adalah kesetiaan kita. Ya. Oleh sebab itu diri kita harus belajar untuk tetap setia saat ini. Jangan ada masalah datang, kena omongan yang tidak mengenakan, kita berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah gereja. Ya. Punyalah komitmen saat saya harus setia kepada Tuhan. Ya, katakan bersama, setia di dalam Tuhan. Pengikut Yesus Kristus baik masih tergolong baru percaya ya ataupun sudah lama dalam mengikuti Kristus, berlakulah setia sebagai bukti bahwa kita adalah Kristen yang bertahan. Haleluya. Kedua, belajar mengutamakan ibadah. 2 Samuel 15 ayat 24 sampai 27. Para imam dan orang Lewi beserta tabut Tuhan yang berkeputusan mengikuti Daud dan meninggalkan Yerusalem, diperintahkan Daud supaya mereka kembali ke Yerusalem. Ya, mengapa? Karena Daud rindu di Yerusalem tetap dijalankan ibadah, sehingga para imam dan orang Lewi serta tabut Tuhan untuk tetap ada di Yerusalem. Ibadah adalah perkara yang sangat penting, karena dalam ibadah saat dimanapun kita memberi korban syukur kita, ya, saat kita alami pengenalan akan firman Allah, mengalami pemulihan, mengalami pertumbuhan, kehidupan kita dikuatkan. Dan ini yang membangun hidup kekristenan kita, membangun rohani kita. Itu sebabnya saat kita mengalami masalah pencobaan, jangan sekali-sekali kita meninggalkan ibadah. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Tetaplah setia beribadah. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi benar, ibadah itu mengandung berkat dan janji Tuhan yang baik untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Jadi
bukti kita Kristen yang bertahan adalah untuk kita tetap beribadah. Belajarlah untuk tetap setia beribadah. Ya. Latihlah kehidupan kita selama saudara beribadah. Dalam keadaan bagaimanapun. Ya. Semuanya itu untuk kehidupan kita di kekekalan nanti. Haleluya. Ketiga, belajar tunduk pada kedaulatan Tuhan. Ayat 25 dan 26 dari 2 Samuel 15. Tunduk pada kedaulatan Tuhan artinya mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita dalam rencana dan cara Allah, dan percayalah Allah pasti melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ayat 25, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Ayat 26, tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarkanlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Haleluya. Kita tahu pencobaan terjadi bisa karena seizin Tuhan. Atau juga terjadi oleh karena kesalahan dan kegagalan yang kita lakukan di waktu masa lalu. Tetapi kita menyadari kesalahan kita dan Allah terus bekerja dalam rencananya. Dalam rencana kehidupan kita. Dari ayat ini Daud sadar betul bahwa apapun yang terjadi dan yang dialaminya, Daud tetap percaya bahwa Allah berdaulat ya atas kehidupannya. Kita harus ingat bahwa yang berdaulat ya atas kehidupan saudara, Yesus. Ya, Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Jangan lupakan ayat ini ya. Percayalah bahwa bukti kedaulatan Tuhan adalah Allah turut bekerja. Haleluya. Berarti kita tidak dibiarkan sendiri ya saat proses atau pencobaan itu datang ya yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetap terus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, belajar tetap percaya dan mencari Tuhan. 2 Samuel 15 ayat yang ke-30 sampai 32. Jika kita baca di dalam ayat 30 sampai 32, Daud naik ke Bukit Zaitun tanpa menggunakan kasut ya, dan menggunakan kain kabung. Apa yang dilakukan Daud? Daud naik ke tempat penyembahan kepada Allah. Artinya Daud mencari Allah. Ia ingin menyembah, berseru, berdoa, karena ia percaya bahwa Allah adalah penolong dalam kehidupannya. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Belajarlah untuk percaya dan mencari pertolongan Tuhan. Berhenti mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri kita sendiri. Ya, tetapi andalkan kekuatan Allah dengan tetap bertahan untuk percaya dan mencari Tuhan. Haleluya. Minggu pertama saya katakan bahwa Tuhanlah yang akan bekerja bagi saudara dan saya. Ya, dan terakhir yang kelima, belajar membuat strategi
dan jangan menyerah. Ayat 33 sampai 37. Banyak orang saat menghadapi masalah mudah menyerah dan tidak mau bertahan. Padahal pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Sehingga tidak mau untuk maju, ya. Tidak mau bangkit, ya. Hilang pengharapannya. Tetapi kita melihat Daud, ia justru maju, bangkit, membuat strategi baru. Dalam ayat tersebut setelah Daud berdoa, berseru, percaya dan mencari Tuhan, maka Tuhan memberi jalan yang baru. Sehingga Daud membuat strategi baru. Langkah berikutnya untuk menang. Daud mengirim Husai kembali ke Yerusalem dan menggagalkan nasihat Ahitofel. 2 Samuel 17 ayat 15. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar imam-imam itu. Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasehatkan. Dalam Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus juga mengutus kita di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang mungkin bisa melemahkan kita. Bahkan bisa menjatuhkan kita. Haleluya. Kesimpulannya, proses Tuhan belum selesai buat kita. Ya, jika kita berada dalam masalah, tekanan, cobaan datang, ya, ujian seperti Daud yang kita gambarkan dalam proses pencobaan itu, maka kita harus tetaplah setia. Tetaplah beribadah, tunduklah dalam kedaulatan Tuhan, percayalah dan mencari Tuhan. Dan terakhir, buatlah strategi dan jangan menyerah, tetap bertahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami berdoa berterima kasih bahwa Tuhan baik bagi kami. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar bahwa kami diingatkan kembali bahwa kami tetap harus setia, tetap beribadah, tunduk kepada Engkau, mencari Tuhan dan bertahan. Sebab Tuhan memberi kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, hidup kami akan dipulihkan karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan tetap bertahan dalam segala pencobaan. Dan Tuhan Yesus akan melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat kita bertemu lagi. Sebentar kita akan membawa persembahan kita. Dan sebelum kita memberi persembahan, ada satu renungan yang saya beri judul kasih yang tak terbandingkan. Satu saat masuk ke handphone saya satu ucapan tentang selamat hari ibu atau hari mama. Jadi rupanya persis hari itu adalah hari mama sedunia, hari ibu buat anak-anak. Nah, di
bagian lain saya melihat ada sebuah video. Dan di video itu saya menyaksikan bagaimana seorang ibu di dalam rumah tangga melakukan kegiatannya, atau lebih tepat kesibukannya. Bahwa ternyata seperti kita ketahui bersama, seorang ibu itu tugasnya macam-macam, ya, banyak. Bahkan di tayangan tersebut ditulis 24 jam dalam sehari. Dikatakan sebagai ibu, dia akan bertugas sebagai istri bagi suaminya, ya, dan dia akan melayani, akan membantu suaminya tak terbatas. Dia akan menjadi seperti seorang pembantu ketika harus melakukan tugas-tugas rumah tangga, dari membersihkan sampai menyuci pakaian, hal-hal yang ada di dapur, memasak dan menyediakan makanan. Dia juga akan menjadi seperti seorang suster, ya, buat anak-anak khususnya ketika masih bayi, balita, masih dalam tanggungan dan perawatan orang tua. Itu seperti menjadi kewajiban dari seorang mama atau seorang ibu. Ya, dia juga akan menjadi seorang guru di rumah. Ketika anak-anaknya pulang dari sekolah membawa tugas, membawa PR atau pekerjaan rumah, maka tidak lain yang akan membantu adalah seorang mama. Dan banyak juga seorang ibu itu menjadi pengatur keuangan di dalam keluarga. Nah, itu adalah fakta, bukan ilusi, ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tetapi banyak kejadian di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga, ya, seorang istri, seorang ibu itu dikomplain, entah oleh suaminya atau entah oleh anak-anaknya. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kisah ini seperti apa yang sebetulnya Tuhan kerjakan atas kehidupan kita semua. Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Tuhan begitu baik, bahkan Dia melebihi kebaikan daripada seorang mama bagi kita semua. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-9. Mazmur 28 ayatnya yang ke-9. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Dari ayat ini ada 4 poin yang dilakukan Tuhan, ya, dari lebih tentunya sekedar 4 poin dari yang dilakukan Tuhan untuk Anda dan saya. Yang pertama adalah Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Bahkan Tuhan juga meluputkan kita dari musibah, dari kecelakaan, dari mara bahaya. Kalau bukan Tuhan, maka tidak akan ada yang lebih peduli atas keadaan jiwa dan keadaan hidupmu. Yang kedua, Tuhan memberkati. Tuhan sediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak kita punya, sekarang kita punya, kita memiliki. Bahkan dalam terjemahan aslinya, ya, itu berarti kepunyaan yang tidak akan hilang dan lepas daripada kita. Dalam pengertian lain, itu seperti harta warisan, hal yang sudah disediakan di depan, yang akan datang kepada kita dan memberkati kehidupan saudara kita semua sekalian. Sedangkan yang ketiga, gembalakanlah. Tuhan menggembalakan kita. Tuhan memelihara saudara.
Tuhan menjaga, Tuhan cukupkan, Tuhan lindungi, Tuhan cover, Tuhan blessing kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak kekurangan selama kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahkan Tuhan setia, walaupun terkadang kita mengingkari apa yang sudah Dia lakukan kepada kita. Dan yang terakhir, poin yang keempat berkata, Tuhan mendukung kita. Yesaya katakan Tuhan mendukung kita bahkan sampai masa tua, sampai masa putih rambut kita semua. Itulah daftar hal-hal yang Tuhan kerjakan atas anak-anaknya, atas kehidupan Anda dan saya. Tetapi masih banyak di antara kita yang suka komplain kepada Tuhan, tidak puas terhadap apa yang Tuhan sudah anugerahkan, Tuhan karuniakan, Tuhan berikan kepada kita. Sehingga hal itu pun seringkali mempengaruhi kita untuk kita tidak setia di dalam beribadah. Kita tidak melayani Tuhan, kita tidak mengembalikan milik Tuhan, kita tidak membawa persembahan kepada Tuhan. Seakan-akan kita merasa bahwa masih kurang yang Tuhan bisa lakukan kepada kita. Saudara-saudara, ingatlah bahwa ketika Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi kita, maka saya mau katakan ada paket keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalam paket keselamatan itu ada keselamatan jiwa, ada berkat, ada pemeliharaan dan pengawalan Tuhan, penggembalaan Tuhan, dan juga ada dukungan daripada Tuhan untuk kita semua. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu apa yang Dia sudah beri itu cukup bagi kita, bahkan lebih dari yang kita butuhkan. Tuhan tidak perlu segala yang ada pada kita untuk kita perbuat membalas apa yang Tuhan sudah lakukan. Tetapi baca firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Lakukanlah, layanilah Tuhan, bawa pengorbanan saudara kepada Tuhan, bawa persembahan kepada saudara kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan tetap ada di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan, kita akan berdoa, dan mari kita satukan hati kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu, karena sesungguhnya segala yang Engkau berikan kepada kami itu tidak ada batasnya. Segala yang kami perlukan ada padamu, Engkau berikan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati, dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak meminta apa yang ada pada kami supaya setimpal dengan perbuatan-Mu. Tetapi sebagaimana firman Tuhan kehendaki supaya kami anak-anak-Mu hidup di dalamnya, taat akan firman Tuhan dan melakukannya dengan iman. Kami sebentar akan bawa persembahan, kami akan persembahkan buat pekerjaan Tuhan, dan Tuhan menilik segala yang kami perlukan, pasti Tuhan yang akan cukupkan. Kami akan melakukan dengan iman, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari semua berkata, amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online, kembali kita tundukkan kepala dan kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami dan apa yang
Tuhan lakukan dalam kehidupan kami tidak mau sia-siakan. Haleluya. Itu sebabnya kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi jemaat. Lewat kebenaran firman Tuhan kami semakin dikuatkan, semakin bertumbuh dan berakar akan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami doakan jemaat Maranatha yang saat ini alami kesulitan, pekerjaan, finansial, sakit apapun yang menjadi beban hari Tuhan. Taruh tangan-Mu di atas jemaat Maranatha. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri berkat-berkat, harapan-harapan yang daripada Engkau Yesus. Terima kasih. Diberkati pekerjaannya, usahanya, toko, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Berkati juga setiap pelayan yang terlibat melayani pada hari ini. Berkati juga jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati luar biasa pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagaimana nih dengan ibadah online kita hari ini? Saya percaya kita menerima, menangkap sesuatu yang baru. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan ibadah online kita kepada setiap orang, siapapun yang kita kenal, dimanapun mereka berada, agar mereka juga dapat menerima sesuatu yang baru. Jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah online minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.